Memaksakan diri semacam tadi itu kan berangkat dari satu asumsi, mesakne bojoku, yani kasihan istriku yang cuma sholat dapat satu pahala, tidak dapat keutamaan 27 derajat. Lah, pemahaman ini yang perlu diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Begini Ustaz. Jadi seorang menikah itu kan biasanya pengen bisa berjamaah sama istri. Sementara kita laki-laki itu berjamaah kalau berjamaah ke masjid. Itu gimana Ustaz? Seandainya kita bisa berjamaah di masjid, tapi juga bisa berjamaah dengan istri di rumah. Padahal istri juga memiliki anak. Ustaz. Baik, Bapak Abdul, terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Yang Ana tangkap, jadi seorang laki-laki menikah, kemudian dia kebetulan belum punya anak, lalu dia kepingin agar dia itu bisa berjamaah dengan istrinya di rumah, padahal seorang laki-laki itu syariatnya sholatnya di masjid. Seorang laki-laki itu sholatnya di masjid. Bagaimana solusinya? Pertama, Masya Allah, semangat yang bagus. Jadi untuk menggabungkan semua kebaikan, dia di satu sisi menjalankan syariat untuk sholat jamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin supaya istrinya itu mendapatkan pahala sholat berjamaah juga. Ingin agar istrinya itu mendapatkan pahala sholat berjamaah juga, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana caranya istrinya itu agar ikut berjamaah. Masalahnya dia itu harus sholat di masjid, gitu. Harus sholat di masjid. Saya katakan ya akhi, ya ukhti. Jadi seorang laki-laki itu disyariatkan sholat 5 waktunya di masjid. Dan sholat bagi laki-laki di masjid itu satu syariat agung. Sampai sebagian ulama mengatakan wajib ain. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Para ulama yang mengatakan sunnah itu mengatakan sangat amat ditekankan sekali. Ya. Jadi yang penting ke masjid. Sampai gambarannya, jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, padahal beliau buta, miskin, rumahnya agak jauh, nggak punya pembantu untuk mapah ke masjid, tetap diperintahkan untuk menjawab panggilan azan dalam arti berangkat ke masjid. Lah, itu yang pertama. Jadi seorang suami disyaratkan untuk sholat di masjid. Adapun bagi wanita, kalau dia itu sholat di rumah karena menjalankan perintahnya Rasulullah SAW, yani kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Para kaum laki-laki, jangan kalian larang keluarga kalian yang perempuan kalau mau sholat di masjid. Tapi ketahuilah bahwasanya mereka sholat di rumah itu jauh lebih baik dibandingkan mereka sholat di masjid. Sampai dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah, beliau radhiyallahu anha itu menceritakan suatu hari beliau datang menghadap sama Rasulullah SAW, seraya mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Ya Rasulullah, aku ingin sholat bersamamu. Yani di Masjid Nabawi maksudnya. Yani maka Rasulullah SAW mengatakan, sudahlah mbak, aku itu ngerti kok, sampean itu kepingin sholat bersama aku di Masjid Nabawi. Inni la alamu annaki tuhibbina salata ma, itu kalau versi hadisnya. Tapi ketahuilah mbak, bahwasanya sholat kamu di rumah kamu, di ruangan khusus milik kamu, itu lebih utama daripada sholat kamu di rumahmu tapi di ruangan terbuka, kayak ruang tamu atau ruang tengah atau yang lain. Dan sholatmu di rumahmu, wa sholatuki fi dariki khairum min sholatuki fi masjid qaumik. Sholatmu di rumah kamu lebih utama dibandingkan dengan sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih bagus daripada sholatmu di masjidku ini. Ini itu menunjukkan kepada kita keutamaan wanita untuk sholat di masjid. Berapa pahalanya? Allah Maha tahu.
Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi kalau dengan perhitungan istimbat, berarti pahalanya sholat wanita itu di rumah sendirian lebih utama seandainya dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Lebih utama. Kalau sholat berjamaah bagi laki di masjid itu dengan keutamaan begini, berarti wanita sholat di rumah itu lebih bagus. Meskipun sendirian. Jadi meskipun itu sendirian. Jadi tidak perlu memaksakan diri semacam tadi. Tidak perlu untuk memaksakan diri semacam tadi. Memaksakan diri semacam tadi itu kan berangkat dari satu asumsi, mesakne bojoku, yani kasihan istriku yang cuma sholat dapat satu pahala, tidak dapat keutamaan 27 derajat. Lah, pemahaman ini yang perlu diluruskan. Pemahaman ini yang perlu diluruskan. Bahwasanya wanita itu kalau sholat di rumah itu lebih bagus menurut Rasulullah SAW daripada sholat di masjid. Apalagi kalau dia di rumah pun tetap bisa jamaah dengan anggota keluarganya yang lain. Lah, adapun kalau tetap kepingin jamaah, ya istrinya diajak ke masjid. Kalau tetap jamaah, tapi sadarilah ya ukhti, sholatnya anti di rumah lebih utama dibandingkan sholatnya anti di masjid. Meskipun di rumah sendirian, meskipun di masjid itu sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Itu yang berkaitan dengan masalah tadi. Lah, adapun kalau kemudian dia sholat di masjid, kemudian pulang, sholat lagi bersama istri, setiap saat semacam itu, saya khawatir itu malah menyelisih sunnah. Karena tidak diriwayatkan dari Rasulullah SAW sholat di masjid itu pulang-pulang sholat lagi bersama istrinya. Gitu. Para sahabat misalkan Abu Bakar, Umar dan yang lainnya pulang punya sholat lagi bersama istrinya. Begitu bukan. Mereka itu sholatnya di masjid, istrinya sholatnya di rumah, dan keutamaannya masing-masing. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah itu mereka lebih bagus dibandingkan, lebih utama dibandingkan dengan sholat di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.